jangan sampai menjadikan apa istilahnya perintah agama kita wajib mengimani perkara gaib menjadi justifikasi atau menjadi pembenaran bagi misalnya bagi para dukun untuk menyalahgunakan dalil itu, bahkan menjadikan itu sebuah dalih, bukan dalil lagi, menjadi dalih akan kewajiban para korban untuk mengimani apa yang ia sampaikan. Itu jangan sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini di channel Miramlia Takrini. Kali ini saya akan menyapa lagi dan bersharing dengan para Rabu di segmen Jumpa Malam. Seperti biasa di segmen Jumpa Malam saya akan membacakan tulisan-tulisan saya yang telah termuat di beberapa media, khususnya di website. Karena sebagaimana yang saya sebutkan sebelum-sebelumnya, karena para Rabu tidak semuanya, karakter para Rabu itu berbeda-beda. Ada yang hobinya membaca, ada yang hobinya mendengarkan, ada yang hobinya menonton. Nah, untuk itu jika para Rabu kebetulan tergolong orang yang tidak hobi membaca, silahkan duduk manis dan menyimak video ini sampai habis. Karena apa yang akan kami terangkan merupakan rangkuman dari tulisan saya yang berjudul Apakah Allah itu Gaib atau Tidak? Ini jawabannya. Dan ini tentunya erat kaitannya dengan tema yang sering diperbincangkan di media sosial belakangan hari ini terkait hal-hal gaib dan tentang mengimani hal-hal gaib. Karena banyak di figur-figur atau tokoh-tokoh yang membahas atau katakanlah membahas mengenai ghaibiyat yang tentu kebenarannya perlu ditanyakan ulang, apakah memang benar-benar seperti itu yang dimaksud atau bagaimana, apa itu hanya sekedar opini pribadi atau itu memiliki dasar pijakan yang kokoh. Untuk itu sebelum jauh membahas mengenai mengimani hal-hal gaib, karena biasanya modus para dukun dan lain sebagainya itu ada di kedok berlindung di belakang layar mengimani perkara gaib. Karena orang muslim itu wajib mengimani perkara gaib. Akhirnya mereka yang wulat lah istilahnya, yang keterlaluan dalam hal-hal gaib itu menyampaikan hal-hal yang amburadul sehingga mereka mengatakan itu gaib dan wajib diimani. Dan orang yang tidak mengimani itu bisa menjadi kafir. Apakah memang sesimpel itu sih konsep tentang ghaibiyat? Tentu sebelum menghukumi wajib mengimani dan lain sebagainya, kita harus mengetahui apa itu gaib itu sendiri. Karena kalau di manteknya itu kita mempelajari konsep tasawur dulu sebelum tasdik. Tasawur itu adalah mengetahui definisi sesuatu, sedangkan tasdik itu adalah mengaitkan sesuatu tersebut dengan sesuatu yang lain. Kalau di Nadham Sulamun Munawwarah, idrakum mufradin tasawuran ulim wadarku nisbatin bitasdikin usim. Itu istilahnya tasawur itu idrakum mufradin tasawur. Mengetahui mufrad, mengetahui suatu benda, itu adalah tasawur, istilahnya mendefinisikan. Kalau mengetahui nisbat, hubungan, wadarku nisbatin bitasdik, menggunakan tasdik. Jadi misalnya kopi itu pahit. Itu ada dua mufrad di sana, ada kopi, ada pahit. Tentu yang dimaksud mufrad di sini berbeda dengan mufrad yang di nahwu dan lain sebagainya, karena sebagaimana yang akan kita bahas kali ini, setiap likulli maqalin maqamun, setiap perkataan ada tempatnya, dan setiap istilah ya ada apanya masing-masing. Yang dimaksud mufrad di sini tentunya sesuatu suatu benda atau suatu perkara. Mengetahui tentang suatu perkara itu adalah tasawur, mengetahui hubungan perkara tersebut dengan perkara yang lain itu adalah tasdik. Sebelum kita menghubungkan, seharusnya kita harus mengetahui terhadap perkara itu terlebih dahulu. Misalnya kopi itu pahit. Kita harus mengetahui apa itu kopi, apa itu pahit sebelum bisa mengatakan atau mengklaim bahwasanya kopi itu pahit. Nah,
Untuk itu apa kita kalau mau mengatakan bahwasanya mengimani perkara gaib itu wajib, itu ada 3 hal ya di sana. Mengimani perkara gaib itu wajib. Itu kita harus mengetahui apa itu iman terlebih dahulu, apa itu gaib, apa itu wajib. Tentu kalau kita membahas ketiga-tiganya dalam satu video ya bisa sih, tapi akan terlalu lama. Mungkin akan dibahas di video selanjutnya. Namun kali ini saya akan membahas fokus tentang gaib. Untuk iman mungkin kita perinci kapan-kapan, dan wajib juga kita perinci di segmen berikutnya. Kalau berbicara tentang gaib, karena ini berkaitan dengan artikel saya yang ini, yang mana artikel tersebut bisa diakses di link deskripsi, membahas mengenai 3 definisi gaibiyat yang sesuai dengan konteksnya masing-masing. Jadi berbicara gaib, kalau itu adalah berbicara di orang Indonesia secara keseluruhan atau secara umum, itu apa maksudnya, dan apa yang dimaksud gaib dalam akidah, dan apa itu gaib yang dimaksud di dalam Al-Quran. Itu berbeda ya. Oke. Kita mulai terlebih dahulu dari apa sih yang dimaksud gaib oleh masyarakat Indonesia. Tentunya kalau kita mau mau mengkaji tentang bahasa, ya kita merujuknya ke kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI. Di KBBI kalau istilah gaib itu ada 3 definisi. Definisi pertama, tidak kelihatan, tersembunyi, tidak nyata. Yang kedua, hilang, lenyap. Yang ketiga, tidak diketahui sebab-sebabnya atau halnya dan sebagainya. Itu adalah hal-hal gaib dalam yang menurut orang Indonesia. Jadi tidak diketahui sebab-sebabnya, itu pun juga dikatakan gaib. Misalnya ada barang jatuh, tiba-tiba jatuh barang, agak ketemu sebab-sebabnya, oleh orang Indonesia sudah dikategorikan itu adalah hal gaib. Itu bahasa Indonesia. Begitupun juga misalnya ada orang tiba-tiba sakit perut tanpa ketahui penyebabnya, akhirnya itu dikatakan hal gaib dan lain sebagainya. Itu adalah definisi yang orang Indonesia, dan tentunya ini umum. Kemudian kita merujuk kepada apa sih yang dimaksud, karena kita akan membahas tentang meyakini hal gaib, ya kita harus mengkajinya dari fan atau mata pelajaran yang tentang keyakinan, yaitu akidah, tentang i'tiqad. Di akidah sendiri itu ada 3 bab besar. Sama ya, di setiap fan itu pasti ada bab besarnya. Misalnya kalau di fikih ada ubudiyah, muamalah, munakahah, jinayat, 4 bab itu. Kalau di balaghah misalnya ada ma'ani, bayan, bade'. Kemudian ya selebihnya itu, kajian selebihnya itu ada cabang dari bab besar tersebut. Sama di dalam akidah itu ada 3 bab besar, yaitu yang pertama itu ilahiyat, kedua itu nubuat, yang ketiga itu adalah sam'iyat atau ghaibiyat. Sam'iyat biasanya mencakup kepada ghaibiyat dan kauniyat. Oke, sekarang ghaibiyat itu apa di dalam akidah? Ghaibiyat itu kalau di istilah di ilmu kalam adalah kullu ma la sabila ilal imani bihi illa an khabaril yakini, illa an tariqil khabaril yakini. Kullu ma la sabila ilal imani bihi, setiap sesuatu yang kita tidak ada jalan untuk mengimaninya, illa an tariqil khabaril yakini, kecuali melalui jalan khabaril yakini, menggunakan jalan informasi yang yakin atau yang autentik, yang 100%, yang valid lah. Jadi istilah ghaibiyah di dalam ilmu kalam atau di dalam akidah itu adalah segala sesuatu yang hanya bisa kita imani melalui jalur informasi. Jalur keimanan atau jalur pengetahuan itu
para Rabu sekalian harus tahu terlebih dahulu, sebagaimana di Kawashif Zuyufnya dan sering disinggung secara tersirat oleh Al-Imam Al-Ghazali di Mungkit Minad Dolal juga ada. Setidaknya ada 3 jalur pengetahuan. Ada istilahnya itu makulat, sesuatu yang dinalar, sesuatu yang akal. Ada yang mahsusat. Kemudian yang ketiga itu ada khobarun sodik, khobar yang benar, informasi yang benar. Jadi kita mengetahui sesuatu, kita mengimani sesuatu, jalurnya dari 3 itu. Imma itu adalah makulat, sesuatu yang yang dinalar. Imma itu mahsusat, sesuatu yang terindra. Imma itu adalah khobarul yakin atau khobarun sodik. Kalau makulat itu adalah sesuatu yang bisa kita mengetahuinya atau membenarkannya menggunakan akal. Misalnya nominal 2 itu lebih banyak daripada 1. Kita tahunya dari mana? Dari akal. Kalau mahsusat, sesuatu yang terindra, misalnya kita untuk membedakan mana itu merah, mana itu kuning, mana itu hitam, ya kita mengetahuinya dengan indera, itu empiris ya. Dengan indera penglihatan, atau membedakan suara, misalnya bunyi burung dengan bunyi burung elang dengan burung merpati, misalnya bedanya bunyinya, itu menggunakan indera, bukan menggunakan akal. Begitupun juga ada sesuatu yang hanya bisa kita ketahui, jalurnya itu menggunakan informasi. Misalnya kita mengetahui sejarahnya orang tempo dulu, ya kita tentu nggak bisa mengetahuinya menggunakan mahsusat, karena kita nggak pernah melihatnya langsung. Begitu juga menggunakan akal murni, kita nggak akan sampai, nggak bisa. Kita bisa mengetahuinya itu adalah menggunakan informasi yang disampaikan. Sama misalnya kita untuk mengetahui terhadap nama seseorang, nama saya Muhammad, oke. Para Rabu sekalian, mengetahui nama saya itu Muhammad pakai apa? Apakah cukup melihat sudah mengetahui nama saya? Tentu saja tidak. Atau dari akal para Rabu ingin merasionalkan kalau wajah kayak gini namanya siapa? Tentu nggak bisa. Itu bisa didapatkan menggunakan informasi, karena ada yang menyampaikan bahwasanya nama saya itu Muhammad. Atau kalau istilah di usul fikih itu tauqifi, mengetahui nama itu ya tauqif langsung, atau istilah falsafahnya itu langsung dari langit, bukan buat-buatan. Oke. Bukan buat-buatan, bukan sesuatu yang dibikin manusia, tapi langsung bukan sesuatu yang istilahnya itu bukan sesuatu yang bisa dinalar dan diindra, tapi memang sama'i lah, memang bisa diketahuinya menggunakan informasi ke informasi. Itu adalah kembali kepada topik ghaibiyat tadi. Ghaibiyat itu adalah kullu ma la sabila ilal imani bihi illa an tariqil khabaril yakini. Setiap sesuatu yang tidak ada jalan untuk mengimaninya kecuali melalui jalan informasi. Dari sini tentunya kalau mau membahas tentang ini, kayak di akidah tadi kan ada ilahiyat, nubuat sama sam'iyat. Kalau ilahiyat sama nubuat kita mengetahuinya itu harus menggunakan akal, harus ada istilahnya harus terlibat akal di sana. Makanya nanti ada pembahasan ma'rifat, taklid. Itu karena memang kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala harus juga memiliki barohin atau hujah-hujah akliyah, hujah yang berbangsa akal. Karena istilahnya kalau di Syarahul Barohin itu kita tidak boleh untuk menyimpulkan sesuatu yang bernuansa keyakinan usuluddin hanya istilahnya berpedoman kepada nas, tanpa istilahnya kalau di Umul Barohin itu atamasuk bidawahirin nusus, hanya dengan tekstual dari nas atau secara literalnya saja, itu tidak. Kalau Imam As-Sanusi di Syarah Umul Barohinnya mengkategorikan orang yang semacam itu adalah orang yang
eh, adalah orang yang termasuk aslul kufri. Nanti terjadi kayak mujassimah dan lain dan kawan-kawannya. Kenapa orang itu sampai menjadikan mujassimah, sampai terjerumus kepada tajsim, sampai meyakini bahwasanya Allah Ta'ala berjisim, ya karena dia istilahnya hanya membaca Al-Quran secara tekstualis, padahal secara akal sudah menjelaskan bahwasanya Allah Ta'ala mustahil berjisim dan lain sebagainya, tapi itu tidak diindahkan. Nah, itu adalah bahayanya orang kalau istilahnya dalam akidah tidak melibatkan akal. Ya, termasuk yang melanjutkan itu adalah Salafi Wahabi. Nah, itu adalah ilahiyat. Jadi kalau ketuhanan, kita mengetahui ketuhanan itu bisa melalui akal. Jadi menggunakan definisi kullu ma la sabila al-iman bihi ila antarikil khabaril yakini, itu tentang konsep ketuhanan tidak masuk di sana. Jadi bukan hal gaib, kayak Tuhan itu bukan hal gaib kalau definisi di dalam ilmu kalam, nggak termasuk ilmu. Karena kalau sekali lagi, kalau di ilmu kalam, hal gaib itu adalah sesuatu yang hanya bisa didapatkan menggunakan informasi, nggak bisa dengan akal, nggak bisa dengan indrawi. Oke. Untuk kemudian definisi berikutnya yaitu adalah tentang definisi gaib menurut bahasa Al-Quran atau ulumul Quran lah, ilmu-ilmu Al-Quran. Di dalam Al-Quran kalau ada istilah gaib, itu apa yang dimaksud di sana? Orang wajib alladzina yu'minuna bil ghaib misalnya. Apa yang dimaksud gaib di sana? Nah, yang dimaksud gaib di sana adalah itu lebih umum dan lebih universal lagi ketimbang yang di ilmu kalam tadi. Yang di Al-Quran kalau gaib itu kullu ma kana ghaiban anil hawasi. Setiap sesuatu yang tidak terindra, ghaiban anil hawas, yang tidak bisa panca indera kita itu ya tidak bisa diindra. Segala sesuatu yang tidak bisa diindra itu kalau dalam bahasa Al-Quran itu dikatakan gaib. Ya, dari sini kayak tentang Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala dan jin, malaikat dan lain sebagainya, itu kalau itu termasuk gaib di dalam Al-Quran yang wajib untuk diimani. Itu berbedanya di antara di ilmu kalam dengan yang di bahasa di Al-Quran. Oke. Dari mengetahui ketiga-tiganya, mengetahui definisi gaib mulai dari yang dimaksud di Indonesia dengan istilah di akidah dan istilah di Al-Quran, itu kita sudah bisa menyimpulkan bahwasannya kita tidak bisa memukul rata untuk menghukumi sesuatu. Istilahnya, apakah sesuatu yang gaib menurut orang Indonesia itu wajib kita imani? Ya, tentu saja tidak. Tadi itu kan kalau pakai definisi yang ada di Indonesia, sesuatu yang tidak ada sebab-sebabnya itu adalah juga termasuk hal gaib. Sesuatu yang lenyap, sesuatu yang hilang itu juga dikatakan hal gaib. Ya, lain lagi kalau bicara di fikih misalnya. Di fikih itu definisinya bisa dilihat di bab muamalah, biasanya ada bai'ul gaib. Itu menjual sesuatu yang tidak dilihat, bukan tidak bisa dilihat, tidak dilihat misalnya. Ada bungkusnya, itu kan nanti dibahas di fikih. Itu gaib sudah beda lagi nanti istilahnya. Nah, di sini dari sini sudah para rabu sudah bisa menyimpulkan dan sudah bisa meyakini bahwasanya tidak semua yang dikatakan gaib di Indonesia itu adalah gaib yang ada di Al-Quran, gaib yang ada di akidah. Dan jangan sampai menjadikan istilahnya perintah agama kita wajib mengimani perkara gaib menjadi justifikasi atau menjadi pembenaran bagi misalnya bagi para dukun untuk menyalahgunakan dalil itu, bahkan menjadikan itu sebuah dalih, bukan dalil lagi, menjadi dalih akan kewajiban para korban untuk mengimani apa yang ia sampaikan. Itu jangan sampai, karena hal ghaibiyat yang wajib kita imani itu sebagaimana yang di akidah tadi, itu kan tadi kita breakdown lagi kayak yang di awal, di
akidah itu ada tiga bab besar tadi itu, ilahiyat, nubuat, sam'iyat. Di semua kitab kayak gitu. Misal kalau di Aqidatul Awam ya, kayak pembahasan tentang ketuhanan, apa ya, wa fa'lam bi wujubi ma'rifah mi wajibi lillahi isyrina sifah, itu masuk ke yang ilahiyat. Yang kenabian itu adalah arsal anbiya dawi fatona bisidqi wa tablighi wal amanah, itu yang kenabian terus ke bawah. Kemudian yang sam'iyat atau yang ghaibiyat itu masuk ke nadom wa kullu ma atabihi rasulu fahaquhu taslimu wal qabulu. Setiap sesuatu yang datang dari Rasul, wa kullu ma atabihi rasulu fahaquhu taslimu wal qabulu, itu jelas benar dan kita wajib menerimanya. Itu adalah konsep dari ghaibiyat atau sam'iyat, sehingga kita wajib menerimanya. Kenapa sih kita wajib mengimani perkara ghaib? Tentunya perkara ghaib di sini yang dimaksud perkara ghaib yang ada di ilmu kalam dan di Al-Qur'an itu adalah karena itu adalah disampaikan oleh Rasul yang maha benar. Rasul, kita wajib wa kullu ma atabi rasulu faqut taslim wal qabulu. Kita wajib untuk menerima apa yang segala yang disampaikan oleh Nabi. Dan Nabi itu pasti benar karena arsalam biadawi fatona bisidqi tadi itu. Nabi itu pasti benar. Apa buktinya Nabi benar? Ya kalau pembahasan di ilmu kalamnya, ya, karena ada mukjizat. Mukjizat itu adalah sebagai pengganti dari perkataan, mukjizat itu sebagai pembenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri ya jelas benar. Karena apa yang beliau firmankan itu adalah ala wifqi ilmihi, sesuai dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang pasti benar. Jadi kalamullah itu pasti benar sesuai dengan ala wifqi ilmihi. Orang yang tidak mempercayai khobar-khobar yang disampaikan oleh Nabi, baik itu berupa ayat Al-Quran atau sabda beliau, hadis, kita tidak ada orang yang tidak mempercayainya, maka itu adalah samahannya tidak mempercayai Nabi atau mendustakan Nabi, mengatakan Nabi itu tidak benar. Maka dari sana kita wajib mengimani apa yang disampaikan oleh Nabi, termasuk di sana yang dimaksud adalah ghaibiyat, perkara ghaib. Yang perlu digarisbawahi di sana adalah sesuatu yang memang dibawakan oleh Nabi, baik itu Al-Quran atau hadis. Jadi istilahnya yang ada nas sorehnya, nas yang kote, di sana itu kita wajib mempercayainya. Selain itu kita tidak wajib mempercayainya. Saya bilang tidak wajib, ya, bukan tidak harus, tidak wajib mempercayainya. Konsekuensi orang yang tidak mempercayai sesuatu yang disampaikan oleh Nabi ya bisa menjadi terjerumus kepada kekafiran. Namun kalau tidak ada nas-nas soreh, ya maka kita tidak percaya, ya tidak masalah. Alias kita tidak wajib mempercayainya. Dukun mengatakan sesuatu misalnya, ya kita tidak wajib mempercayainya. Atau juga bahkan misalnya para wali mengatakan sesuatu, apakah wajib mempercayainya? Tentu kalau sesuai konsep tadi itu ya tidak wajib mempercayainya, dan orang yang tidak mempercayainya tidak sampai terjerumus kepada kekafiran. Tetapi khusus memang pembahasan tentang para wali, tentang wali ya ini, para aulia, kita harus mengistimewakan beliau karena Al-Imam Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin saat pembahasan ilmu di awal, berarti juz pertama, itu ada pembagian, ada ilmu mukasyafah, ada ilmu muamalah. Ilmu mukasyafah, ada ilmu muamalah. Oke. Ini ketepatan ada kitabnya. Bentar. Biar lebih serak lagi. Ada ilmu mukasyafah, ada ilmu muamalah. Ilmu mukasyafah itu wahwa ilmu batin wa dzalika ghayatul ulum. Ilmu mukasyafah itu adalah ilmu batin. Wa dzalika ghayatul ulum. Ilmu batin itu adalah puncaknya ilmu. Waqad qala ba'dul arifin, sebagian arif, orang yang arif mengatakan, malam yakun lahu nasibun min hadzal ilmi akhafa alaihi su'al khatimah.
Malam yakun lahu nasibun min hadzal ilmi akhafa alaihi su'al khotimah. Malam yakun lahu nasibun min hadzal ilmi. Barang siapa yang tidak memiliki bagian dari ilmu ini, alias ilmu mukasyafah atau ilmu batin, akhafa alaihi su'al khotimah. Saya mengkhawatirkan orang itu su'ul khotimah. Wa adna nasibun minhu at-tasdiqu bihi wa taslimuhu li akhlihi. Dan paling rendahnya bagian dari bagian dari ilmu mukasyafah adalah at-tasdiqu bihi wa taslimuhu li ahlihi. Membenarkan dan menyerahkan kepada yang ahlinya. Jadi istilahnya kita harus memiliki bagian atau posisi di ilmu mukasyafah tadi. Harus memiliki posisi di ilmu mukasyafah. Kalau tidak memiliki posisi di ilmu mukasyafah sama sekali, itu dikhawatirkan su'ul khotimah. Posisi tersebut beragam. Ada istilahnya ya orang yang memang memiliki ilmu tadi, orang yang mukasyafah, atau minimal kalau kita tidak mukasyafah, kita mempercayai orang yang benar-benar mukasyafah. Nah, itulah misalnya contohnya ada orang wali mengatakan di bulan Safar akan di akhir Rabu bulan Safar, Rabu Pungkasan, Rebu Bekas yang dari Madura akan turun turun musibah. Nah, ya kita kalau tidak mempercayai itu ya tidak akan menyebabkan kekafiran karena itu nas di Al-Quran, di hadisnya juga gak ada. Namun kalau kita tidak mempercayai kepada apa yang dibawakan oleh para wali, mukasyafahnya para wali, itu dikhawatirkan su'ul khotimah. Maka selayaknya khusus orang wali yang benar-benar wali, yang memang benar-benar wali, bukan sok menjadi wali atau wali, ya kita wajib mempercayai, kita harus seyogyanya mempercayai kepada mukasyafahnya tersebut. Namun sekali lagi ya yang tidak mempercayai jangan divonis kafir, itu saja. Karena yang sampai konsekuensinya adalah kekufuran, itu adalah sesuatu yang ada dalil dalam Al-Quran dan hadis. Karena itu adalah yang dibawakan oleh Rasul yang pasti benar, yang wajib benar. Itu adalah terkait sekilas terkait ghaibiyat. Untuk rangkumannya saya sudah membuat infografis ya di website taktim.id. Infografisnya ya bisa diakses di link di bawah, bergabung dengan artikelnya, ya bisa di-download dan disebarkan karena ini ukuran story biar pada tahu semua. Di sini pada dasarnya ada 3 yang saya sebutkan di sini, ada 3 definisi dari gaib. Yang definisi pertama adalah definisi dari KBBI. Definisi kedua adalah istilah gaib yang ada di Al-Quran adalah kullu ma kana ghaiban anil hawas, segala sesuatu yang tidak terindra. Yang ketiga adalah ghaibiyat dalam ilmu kalam, kullu ma la sabila ilal imani bihi ila an tariqil khabaril yakini. Dari sini, dari jumpa malam kali ini, para Rabu tentu sudah bisa lebih bijak lagi menyikapi terkait ghaibiyat. Untuk berikutnya mungkin kita akan membahas, karena ini adalah gaib ya, kita mungkin nanti akan membahas tentang keimanan itu sendiri, atau juga harus membahas tentang yang dimaksud wajib. Mungkin apa wajib, karena wajib itu juga ada konteksnya ya, di akidah itu apa yang dimaksud wajib, di syariat itu apa. Begitupun juga kita akan membahas hal-hal ihwal yang berkaitan dengan gaib di segmen berikutnya, misalnya kayak jin, malaikat, karena hal itu sekarang mulai diperbincangkan. Bahkan hal-hal yang kecil kayak misalnya pernikahan jin dan manusia itu kan mulai belakangan ini sudah mulai muncul lagi. Nanti kita mungkin bisa, tapi itu lebih ke istilahnya lebih ke bukan pembahasan ilmu kalam, melainkan pembahasan fikih, karena biasanya ada di bab munakah. Atau juga kita bisa untuk ke belakangnya nanti akan membahas tentang usulan-usulan yang dari para Rabu sekalian. Ya bisa
tulis di komentar atau di DM secara pribadi ke saya. Nanti insya Allah kalau memang itu tema menarik ya bisa kami kaji, bisa kami bikinkan tulisan terlebih dahulu biar akurat dan lengkap. Kemudian saya akan bentuk dalam bentuk video. Karena kalau hanya sekedar bertanya kemudian dibalas kayak chat-chatan itu agak terlalu mendalam, agak terlalu detail. Tapi kalau dibikinkan satu video atau satu artikel tentunya itu lebih khair dan lebih lengkap lah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.